Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau hidup ini sebetulnya penuh banget sama berkah, tapi anehnya di saat yang sama hati kita malah seringnya ngeluh? Kalau iya, Anda nggak sendirian. Ini tuh semacam kontradiksi yang ada di dalam diri kita semua. Nah, hari ini kita bakal coba kupas tuntas kenapa sih kita sering banget lupa buat bersyukur dan gimana caranya menemukan lagi hati yang tahu cara berterima kasih. Pertanyaan ini mungkin kedengarannya simpel, tapi jawabannya nggak segampang itu kan? Di satu momen kita bisa merasa jadi orang paling beruntung di dunia. Nggak lama kemudian, rasa kurang dan keluhan tiba-tiba muncul lagi. Kok bisa gitu ya? Nah, inilah pertanyaan yang akan jadi pusat pembahasan kita kali ini. Oke, buat ngebongkar masalah ini, kita perlu kenalan dulu sama dua istilah penting dalam ajaran Islam yang bisa dibilang kayak penyakit hati. Yang pertama, itu bakhil atau sederhananya sifat kikir dan cinta buta sama harta. Terus yang kedua, ada kufur nikmat. Ini adalah sikap yang mengingkari atau sengaja melupakan berkah yang udah Tuhan kasih. Yuk, kita dalamin dua hal ini. Buat memandu kita memahami kontradiksi hati ini, kita bakal lihat dari sebuah surah dalam Al-Quran yang pendek tapi wah maknanya dalam banget. Surah Al-Adiyat. Surah ini ngasih kita gambaran yang tajam dan jujur banget soal sifat dasar manusia. Mari kita coba selami bareng-bareng. Surah Al-Adiyat ini cuma terdiri dari 11 ayat, tapi cara dimulainya itu luar biasa sinematik. Allah membuka surah ini dengan sebuah sumpah yang sangat dramatis. Mirip kayak kita lagi nonton adegan pembuka film yang megah gitu. Tujuannya apa? Biar kita bener-bener siap dan fokus sama pesan inti yang akan disampaikan. Coba deh bayangkan adegan ini. Sumpah pertama dibuka dengan, demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Kita tuh seolah-olah bisa dengar suara napas mereka yang berat, bisa ngerasain getaran tanah di bawah kaki mereka. Gambaran yang penuh energi, penuh desakan. Dan gambarannya dibuat makin intens. Hentakan kuku-kuku kuda itu di atas bebatuan digambarkan begitu kuat sampai memercikan bunga api di tengah kegelapan. Ini bukan cuma pemandangan biasa, ini simbol dari kekuatan, perjuangan, dan aksi yang membara. Dan inilah puncaknya, serangan fajar yang tiba-tiba. Sebuah momen paling menentukan dalam pertempuran. 3 ayat pertama ini benar-benar berhasil menciptakan suasana yang sangat genting dan penuh ketegangan. Pertanyaannya sekarang, untuk apa sumpah yang sedramatis ini? Nah sekarang, dari gambaran yang kayak film tadi, mari kita geser ke makna di baliknya. Sumpah yang dahsyat ini jelas bukan tanpa tujuan. Ini adalah cara buat ngasih penekanan yang luar biasa kuat, buat mempersiapkan kita menerima sebuah kebenaran, sebuah fakta tentang diri kita sendiri. Dan inilah jawabannya. Setelah sumpah yang begitu megah tadi, Allah langsung mengungkap pesan utamanya. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Sebuah pernyataan yang, jujur aja, tajam banget. Langsung menusuk ke jantung persoalan kita. Biar kita lebih paham lagi kedalaman maknanya, coba kita lihat 3 istilah kunci dari surah ini. Al-Adiyat, itu kuda perang yang berlari kencang, simbol dari kerja keras. Terus ada lakunut, ini bukan sekedar nggak bersyukur, tapi levelnya sangat tidak bersyukur. Dan terakhir, hubal khair, yaitu cinta yang kelewat batas pada harta. Dan seringnya, inilah akar masalahnya. Jadi kalau emang kecenderungan ini ada dalam diri kita, pertanyaannya, akarnya dari mana? Kenapa sih kita bisa begitu gampang lupa sama semua nikmat yang udah kita terima? Menurut sumber kita, ada 4 penyebab utamanya. Pertama, keyakinan kita yang mungkin masih lemah pada kekuasaan Tuhan. Kedua, kita menolak untuk mengakui kebenaran yang sebetulnya kita tahu. Ketiga, adanya keraguan dan kebimbangan di dalam hati kita sendiri. Dan yang keempat, yang nggak bisa kita pungkiri, adalah pengaruh buruk dari lingkungan di sekitar kita. Dan dampak dari 2 penyakit hati ini benar-benar nyata loh. Sifat kikir itu bisa bikin kita jadi serakah, suka menimbun harta, dan akhirnya menumbuhkan rasa iri dan dengki di masyarakat. Sementara itu, sifat tidak bersyukur atau kufir nikmat itu melahirkan kesombongan dan yang paling parah menjauhkan kita dari rahmat Tuhan. Dua-duanya sangat merusak, baik buat diri sendiri maupun orang lain. Tapi untungnya, Islam itu nggak cuma mendiagnosis masalah, Islam juga menawarkan solusinya. Salah satu obat yang paling ampuh seperti yang bisa kita lihat di sini adalah dengan memberi. Bersedekah itu adalah tindakan nyata untuk melawan dorongan buat menimbun harta dan melawan sifat kikir dalam diri kita. Nah, ini membawa kita ke bagian paling penting, langkah-langkah praktisnya. Gimana caranya biar kita bisa secara aktif, secara sadar, memupuk rasa syukur dan menghindari sifat kikir? Ada 4 langkah praktis yang bisa kita coba. Pertama, latih terus rasa syukur setiap hari, bahkan untuk hal-hal yang paling kecil sekalipun.
Kedua, sering-sering ingat kematian. Ini mungkin terdengar berat, tapi ini ampuh banget untuk mengurangi keterikatan kita pada dunia. Ketiga, cari ilmu. Pahami betapa berbahayanya sifat kikir itu. Dan yang keempat, jangan lupa minta perlindungan sama Tuhan melalui doa. Sebagai penutup, yuk kita ambil waktu sejenak untuk berefleksi. Karena perjuangan melawan sifat-sifat negatif ini, pada akhirnya adalah perjuangan yang gak mungkin kita menangkan sendirian. Kita butuh pertolongan. Doa yang sangat indah dari Al-Quran ini seolah merangkum inti dari semua yang kita bahas. Ini adalah permohonan tulus agar hati kita gak menyimpang lagi setelah diberi petunjuk. Sebuah doa agar kita bisa tetap teguh di jalan rasa syukur. Oke, saya mau menutup sesi ini dengan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Setelah semua yang kita bahas, coba pikirkan, apa satu nikmat kecil yang mungkin sering banget Anda lupakan, yang akan Anda syukuri secara sadar hari ini? Coba luangkan waktu sejenak untuk itu, karena dari sanalah perjalanan menuju hati yang penuh syukur itu dimulai.